Konstantinopel didirikan ribuan tahun yang lalu oleh pahlawan legendaris Yunani, Bizas. Kota ini dinamakan sesuai namanya, yaitu Bizantium. Pada tahun 324 Masehi, Kaisar Konstantin memindahkan ibu kota Romawi Timur ke kota ini, dan sejak itulah namanya diubah menjadi Konstantinopel dan negaranya disebut Bizantium. Konstantinopel sendiri sering disebut sebagai New Rome dan dengan sendirinya menjadi kota dengan aktivitas dagang terbanyak dengan populasi mencapai 500.000 orang. Sebagai ibu kota imperium terbesar pada masanya, Konstantinopel dihuni oleh berbagai etnis dan bangsa yang didominasi oleh etnis Yunani. Kaisar Konstantin menjadikannya sebagai kota yang paling diinginkan di seluruh dunia dengan memperkeras seluruh jalan kota dengan batu porfiri dan gedung-gedung marmer di kanan dan kirinya. Tiang-tiang dan alun-alun disediakan di setiap sudut kota, lengkap dengan taman-taman dan monumen-monumen kemenangan. Di situ juga terdapat hipodrom yang dapat menampung ratusan ribu orang untuk menyaksikan pacuan kuda. Kota ini juga penuh dengan barang-barang berharga dari seluruh dunia yang terkumpul sebagai hadiah rampasan perang, seperti kuda tembaga Alexander, emas dan perak yang berlimpah, dan uang pajak dari negara-negara jajahan. Tidak hanya ibu kota terakhir Romawi, Konstantinopel juga ibu kota negara Kristen yang pertama. Kesan religius benar-benar terasa di kota Konstantinopel. Agama mengakar kuat dalam masyarakat. Setiap monumen religius dihiasi dengan emas dan batu permata. Di sini juga tersimpan kepala Yohanes Pembaptis Yesus dan mahkota duri yang kabarnya dipakai Yesus ketika disalib. Para rahib dan pastor adalah profesi yang sangat dihormati. Perayaan Kristen dilaksanakan dengan megah, dan setiap penduduk Konstantinopel sangat mempercayai bahwa kota mereka dilindungi oleh Tuhan mereka, khususnya oleh Bunda Maria yang menjadi penjaga suci kota. Kaisar Bizantium sendiri dianggap sebagai wakil Yesus di dunia, dan kotanya dibangun seolah menyerupai surga dengan katedral dan gereja yang jumlahnya lebih banyak daripada hari dalam satu tahun. Dan tentu saja yang paling mewah adalah Hagia Sophia, The Holy Wisdom Church. Gereja 3 tingkat ini dibuat oleh Kaisar Justinian hanya dalam waktu 6 tahun dan selesai pada tahun 537 Masehi. Tetapi tak satu pun bangunan yang dapat menyaingi luas dan tinggi kubahnya sampai pada abad ke-16 ketika Sinan, arsitek Khilafah Utsmaniyah, membangun Masjid Sultan Ahmed. Di dalam Hagia Sophia, emas bertahtakan permata membanjiri dinding gereja. Ratusan lukisan mozaik dan hasil seni lainnya menambah keindahan bangunan ini dan membuat orang yang berada di dalamnya bagaikan dihujani bintang-bintang. Sebuah masterpiece abad pertengahan yang membuat setiap mata terbelalak dan setiap mulut menganga menyaksikan keindahannya. Ini tergambar dari deskripsi seorang Rusia yang mengunjunginya. Kami tidak tahu apakah kami berada di surga atau dunia, karena tidak ada keindahan semacam ini di dunia, dan kami kehilangan kata untuk menggambarkannya. Kami hanya mengetahui bahwa Tuhan berjalan di sini bersama kami. Dengan kekayaan seperti itu, maka wajar saja Konstantinopel menjadi kota yang paling diperbutkan dan diinginkan. Ancaman datang dari darat dan laut
untuk menguasai kota ini. Wilayah Konstantinopel yang sebagian besar berbatasan dengan laut juga mengharuskannya memiliki pasukan laut yang kuat. Dan begitulah gelar yang disandang oleh Konstantinopel sebagai ibu kota Imperium Laut. Dengan usia yang setua kotanya, Angkatan Laut Romawi Bizantium menjadi pasukan laut terkuat pada masanya, dan hegemoninya dibuktikan dengan melantik Laut Mediterania yang menjadi pusat peperangan laut selama berabad-abad sebagai perairan Bizantium. Setidaknya itulah anggapan seluruh dunia pada Bizantium dengan Konstantinopelnya. Dan gelar pasukan laut tanpa tanding ini yang akhirnya dijajal oleh pasukan muslim pada abad ke-7. Kaum muslim awalnya tersusun dari orang-orang Arab yang umumnya sangat kurang berpengalaman dalam hal peperangan laut. Angkatan laut awal kaum muslimin pun baru dibangun setelah kaum muslim menguasai kota-kota pelabuhan di Syria dan Mesir seperti Tire dan Acre, Alexandria, Fustat dan Al-Faroma. Sama seperti Bizantium, untuk menjaga daerah-daerah yang telah dibebaskan, kaum muslimin akhirnya juga membangun armada laut untuk mengimbangi kekuatan laut Bizantium di Laut Mediterania. Pasukan muslim sangat memahami bahwa ketika mereka tidak mampu membangun armada laut, maka wilayah laut mereka tidak akan pernah aman. Tercatat dalam sejarah bahwa galangan kapal yang pertama diaktifkan oleh kaum muslim adalah di Alexandria di Mesir pada masa Abdullah bin Sa'ad, dan di Acre di Suriah pada masa Muawiyah. Dua kota ini merupakan basis armada laut kaum muslimin dalam menandingi hegemoni Bizantium di lautan selama lebih dari 300 tahun. Berbekal keimanan dan keteguhan dalam menyebarkan Islam, kaum muslim dalam waktu singkat dapat mendirikan industri manufaktur kapal Dar As-Sina'ah dengan bantuan penduduk Syria yang telah terbiasa membuat kapal. Dari pejuang padang pasir menjadi pejuang laut, sebuah perubahan yang sangat tidak mudah dan tentunya hanya bisa dilakukan oleh kesatria-kesatria dengan keyakinan langit. Memang kaum muslim sebelumnya belum terbiasa berlayar di lautan, tetapi Al-Quran telah mengindikasikan amanah dari Allah kepada mereka bahwa kaum muslim juga harus menguasai lautan, dan agar kaum muslim memberikan perhatian besar pada pelayaran kapal-kapal di lautan. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulka fihi bi amri walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Jaziah ayat 12.